Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali beribadah bersama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kondisi sekarang yang sedang terjadi. Saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan tentang krisis. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang kita sedang menghadapi krisis. Benar saudara sekalian? Semua berubah karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Semua. Cara kita bekerja, cara kita hidup, semua berubah. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan kondisi krisis. Saudaraku, apa itu krisis? Krisis adalah suatu keadaan di luar kendali kita yang menyebabkan penderitaan besar. Kalau krisis itu dalam kendali kita, maka kita bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi krisis itu seringkali itu di luar kendali kita. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1. Satu ayat mendasari pembahasan kita pada pagi ini. Mari kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan, dan ini bukan ayat yang asing buat kita, tetapi ini ayat yang kita sudah mengerti. Biarlah firman ini mengingatkan kita hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Apabila ada di antara kita yang juga sudah menemukan firman itu, boleh membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada. Tuhan mengajari kita dalam hidup ini, segala sesuatu yang ada di bawah langit, yang ada di bumi ada waktunya. Kalau kita baca urutan, ada waktu untuk menabur, ada waktu menuai, ada waktu lahir, ada waktu mati, dan seterusnya. Nah, kebenaran pertama, ketika kita menghadapi krisis, ini yang harus kita miliki. Kita harus sadar, krisis adalah musim. Apa saudara? Krisis adalah di dunia ini semuanya ada musimnya. Indonesia punya musim kemarau dan musim penghujan. Sekalipun bisa ada perpanjangan musim, tetapi musim pasti berganti. Setuju? Amin saudara. Di negara yang lain, saudara, yang subtropis ada 4 musim. Ada musim gugur, ada musim dingin, musim semi, dan musim panas. Tetapi semua musim itu akan berganti. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau memang kehendak Tuhan, pandemi ini menggiring kita persiapan untuk hari kedatangan Tuhan, ya itu akan terjadi rencana Tuhan. Tapi kalau belum hari Tuhan, musim akan berganti. Amin. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan ada kita anak-anak Tuhan putus asa di situasi ini. Saudara, di Alkitab pun kita bisa melihat banyak contoh. Begitu banyak musim-musim yang terjadi. Dan itu bukan hanya musim alam, tapi musim kondisi. Bukankah di zaman Abraham juga pernah terjadi musim kelaparan? Bukankah di zaman Ishak juga terjadi musim kelaparan? Bukankah di zaman Yakub sampai Tuhan harus persiapkan Yusuf mendahului ke tanah Mesir, sebab Tuhan tahu musim kelaparan akan terjadi. Tetapi bukan berarti kalau ada musim krisis, maka krisis terus. Krisis adalah musim. Satu hal yang saya ingin saudara mengerti dan tanam di iman kita, kalau belum akan datang hari Tuhan, hari pengangkatan gereja, maka musim pandemi ini pun akan berganti. Yang setuju berkata amin. Saudara, di zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, musim kelaparan ada. Tapi apakah kelaparan akan terus kelaparan? Apakah musim kesusahan akan terus kesusahan? Tidak. Di zaman Elia ada musim kelaparan yang panjang 3,5 tahun. Tidak ada turun hujan dan orang-orang kelaparan. Krisis besar. Pertanyaannya, walaupun sudah 3,5 tahun, berhenti atau tidak musim itu? Kita harus memandang bahwa pandemi corona pun, kalau Tuhan masih memperpanjang umur dunia ini, krisis ini akan berganti. Amin saudara? Amin. Saudara percaya hal ini? Sekarang memang semua masih sulit. Pikirkan pekerjaan, ada hal-hal yang mulai jadi sulit, tidak semudah seperti biasanya. Sekolah anak-anak jadi sulit. Tahun ini saya mesti mendaftarkan anak saya ke jenjang SMA yang nomor 2. Bingung, bagaimana sekolahnya ini? Jadi sekolah apa enggak? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan pandemi ini berlangsung? Tidak ada yang tahu.
Tetapi satu hal, kalau Tuhan masih memperpanjang umur dunia ini, maka musim ini pasti berganti. Jangan putus asa ketika musim sedang krisis. Karena krisis adalah amin. Amin saudaraku. Tuhan mengajari kita punya iman yang besar, bahkan Tuhan juga bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Itu juga bisa terjadi. Amin. Bukankah ada pujian yang mengatakan kunci bisa bantu? Ya. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan menjadi taman. Ku percaya kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu. Saudara, krisis membuat kita sedih. Benar? Sekarang banyak orang mati. Kita nggak seberapa di Indonesia. Bagaimana seperti yang di Italia itu. Mayat bergelimpangan. Krisis membuat kita sedih. Krisis bisa mematahkan harapan. Tapi krisis adalah musim. Jangan putus asa saat krisis sedang terjadi. Amin. Sebab yang kedua, ini kebenarannya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita? Bukankah Tuhan yang menyertai kita? Sebelum krisis ini terjadi, apakah Dia sudah menyertai kita? Ya. Ketika krisis kita alami, apakah Tuhan masih menyertai kita? Ya. Setelah krisis ini lewat, apakah Dia masih menyertai kita? Ya. Sepanjang kita disertai Tuhan, kita akan bisa melewati semua ini. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah kasih setianya dan firman-Nya. Sebelum krisis ini terjadi, Dia menyertai kita. Sekarang Dia sertai kita. Sampai krisis ini lewat, Tuhan tetap menyertai kita. Kita harus percaya Dia memelihara kita. Mari kita membaca dalam bagian lain. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya ingin supaya firman ini berbicara kepada hati kita. Kita memang mengalami krisis, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melewatinya. Sebab ada janji Tuhan buat kita. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang amin. Pada waktu zaman Abraham ada masa kelaparan. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati Abraham? Bisa. Sekarang walaupun di tengah krisis, apakah Tuhan tidak bisa membuat perbedaan bahwa saudara sekalian tetap diberkati? Apakah Dia tidak sanggup? Saya yakin Dia sanggup. Pada zaman Ishak, masa kekeringan, masa tandus, masa kelaparan, Alkitab berkata, menaburlah Ishak di tanah itu dan Tuhan tetap membuat dia berhasil. Saya bertanya, apakah Tuhan tidak bisa membuat kita tetap berhasil walaupun di tengah krisis? Jawabannya adalah bisa. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan bisa menggaransi di tengah krisis kita menabur yang terbaik sesuai tuntunan Tuhan. Dan itu tumbuh dan itu berbuah. Amin saudara. Di zaman Elia, zaman yang sulit juga Tuhan bisa memeliharakan. Oleh sebab itu jangan kita takut. Tuhan yang menyertai aku sebelum krisis ini terjadi. Dia juga yang sekarang bersama dengan aku dan keluargaku. Sampai ini selesai, Dia tetap setia menyertaiku. Kita akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Tadi ada pujian yang luar biasa. Ya, yang tadi dinyanyikan. Tak ada lembah kelam. Pakai apa tadi? Ayo dihayati pujian ini. Tidak ada perjalanan tanpa hadirnya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi saudaraku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar,
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kita sama-sama menyadari anak-anak Tuhan, gereja Tuhan semua ngalami masa-masa sukar. Tapi bukankah Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita? Yang diperlukan adalah bagaimana kita belajar percaya. Amin. Yang terakhir saudara, melalui krisis kita diubahkan untuk menjadi lebih baik. Krisis itu memaksa orang. Krisis memaksa saudara. Memaksa apa? Untuk saudara mulai sungguh-sungguh memperhatikan hidup saudara. Krisis memaksa orang memaknai hidup. Dulu belum ada corona, orang hidup sembarangan. Sekarang orang mau sembarangan, takut mati. Nyawa jadi berharga sekarang. Kesehatan jadi berharga sekarang. Bukankah krisis memaksa? Memaksa orang jadi lebih menghargai hidup. Memaksa orang belajar bergantung pada Tuhan. Sebab lawan kita sekarang gak kelihatan saudara. Bisa gak virus tertular lewat uang? Saudara masih ke pom bensin kan? Apakah saudara menolak kembalian dari penjaga pom bensin? Padahal berapa ratus orang itu tukar-menukar uang. Mau Indomaret ditutupi plastiknya. Virusnya mati karena plastik? No. Musuh gak kelihatan. Tapi virus ini memaksa kita, krisis memaksa kita. Kita bergantung kepada Tuhan yang memang menentukan kita kena apa tidak, hidup atau mati. Di tangan Tuhan itu semua. Krisis memaksa. Tetapi krisis membuat kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Orang-orang yang boros dulunya sekarang dipaksa mikir untuk belajar hati-hati menggunakan uang. Krisis membuat orang evaluasi diri. Krisis memaksa orang harus lebih kreatif supaya bisa makan. Apakah krisis berarti semuanya buruk? Tidak. Krisis memaksa orang mendapatkan hal-hal yang lebih baik untuk masa depannya. Saya berdoa setelah krisis ini lewat, kita semua jauh lebih dewasa. Amin. Jauh lebih dewasa. Karena krisis membuat kita berubah. Jadi doa dan harapan dari kita, dari saya, dari Tuhan. Selama krisis terjadi, tidak ada seorang pun di antara kita putus asa. Karena krisis adalah musim. Yang kedua, selama krisis terjadi dan kita hadapi, kita tetap mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak terbatas oleh krisis. Dia sanggup membuat mujizat. Amin. Yang terakhir, setelah masa krisis ini lewat, kita menjadi lebih baik. Amin. Saudara, kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita mendengar ada hal yang lucu saudara ya. Yang agak di Tasikmalaya sekarang orang gara-gara lockdown ini, kehamilan meningkat 100% lebih saudara. Tetapi juga ada perceraian yang meningkat luar biasa. Ya, karena kumpul terus sama pasangannya gak betah bertengkar saudara. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu di dalam krisis ada Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama.